Hai teman-teman, kali ini aku mau share sekilas nih tentang audit dalam 3 area ini based on my personal experience pas kerja di salah satu KP or kantor akuntan publik. 3 area itu meliputi cash, dividen, dan accruals. And yang pertama, kita mulai dulu dari cash. Kira-kira audit di area cash itu ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu obtain listing dan bank statements dari klien. Nah, listingnya tuh listing apa aja sih? Kayak listing bank account yang kliennya punya, terus listing bank loan, time deposit, terus juga open dan close bank account di tahun tersebut. Kita juga request bank statements dari semua akun-akun bank yang dia punya, karena nanti ini bakal kepake banget nih pas kita mau vouching. Dan kalau udah dapat bank statements, jangan lupa buat di-ensure completeness-nya. Terus yang kedua, minta supporting dokumen. Jadi kalau misalnya ada akun bank baru yang dibuka atau ditutup di tahun yang bersangkutan, jangan lupa kita mintain bukti pembukaan atau penutupan rekeningnya. Yang ketiga, prepare bank confirmation. Jadi udah ada template spesifiknya gimana bikin bank confirmation-nya. Terus kita kirim ke klien buat minta dia prepare. Abis itu, kliennya bakal kirim scan bank confirmation yang udah dia bikin. Dan tugas kita tuh poin yang keempat, yaitu kita validate address-nya. Validate address itu bisa dengan cek ke website bank bersangkutan atau kita search aja di Google buat mastiin kalau alamatnya itu udah bener. And jangan lupa pastiin juga kalau semua akun banknya itu emang udah dibikin confirmation-nya. Jadi udah komplit. Termasuk bank loan dan time deposit. Biar nggak lupa, mungkin bisa dibikin confirmation tracker atau checklist buat mastiin kalau semuanya itu udah komplit di-confirm. Terus yang kelima, kita lakuin inquiry with client and ask for the evidence. Maksudnya apa sih? Misalnya ada bank statements yang kliennya tuh lupa buat kasih. Nah, nanti kita bilangin ke kliennya dan kita minta dia buat kirimin bank statements yang kurang itu. Atau supporting documents-nya yang kurang. Misalnya di tahun bersangkutan ada 6 akun bank baru yang dibuka, tapi kliennya baru kasih kita 5 aja supporting dokumennya. Nah, yang satu itu jangan lupa buat kita remind ke kliennya dan kita tunggu sampai dia kasih supporting dokumennya. Next, area dividen. Jadi, ada obtain recap dividend payment dari klien. Itu kayak semacam list kalau di tahun itu dia tuh ada bayar dividen ke siapa-siapa aja. Terus jangan lupa cek juga ke keputusan sirkuler atau akta notaris. Dokumen ini biasanya di-provide sama bagian legalnya klien. Kita cek juga ke sana buat lihat percentage of ownership. Misalnya dividen 1 miliar dibagi ke PTA 400 juta, PTB 400 juta, sama PTC 200 juta. Kita bisa tahu kan berapa proporsi kepemilikan saham mereka masing-masing. Sekalian kita cek juga apakah sama antara angka dividen yang dibayarin sama angka dividen yang tercantum di keputusan sirkuler atau akta notaris tersebut. Terus kita cek lagi atau kita vouching ke bank statements-nya. Buat cek juga apakah pembayaran dividen itu benar-benar terjadi dan angkanya itu emang sama segitu. Nah, makanya pas di poin cash tadi, penting banget buat kita ensure completeness bank statement, karena bakal kepake banget nih buat kita cross-check atau vouching. Terus yang keempat, inquiry sama kliennya dan kita tungguin sampai dapat evidence-nya juga. Misalnya, di list dividen payment itu harusnya ada pembayaran dividen sebesar 1 miliar nih, tanggal 1 November 2000XX. Terus pas kita cek ke bank statements-nya, kok kita nggak nemu ya pembayaran itu? Terus kita tanyain deh ke kliennya, kok kita nggak nemu ya pembayaran dividen sebesar 1 miliar itu di bank statements, padahal ada di listnya. Terus kliennya jawab, kalau misalnya pembayarannya itu ternyata dicampur sama expense yang lain. Jadi kita tuh nggak nemu angka exact 1 miliar di bank statement. But inquiry alone is not enough. Kita harus minta juga supporting evidence-nya. Misalnya rincian pembayarannya. Jadi kita bisa lihat mana yang proporsinya itu dibayar buat dividen sama mana yang buat expense lain. And sekarang about accruals. Salah satu contohnya adalah accruals bonus.
Nah, jadi yang pertama itu obtain dulu breakdown atau list bonus payment dari klien. Jadi di tahun itu dia ada bayar bonus ke siapa-siapa aja. Terus kita compare dengan provisi atau accrual bonus tahun lalu kalau ada. Buat kita lihat yaitu over accrue atau under accrue. Habis itu kita bandingin over atau under accrue-nya dengan materiality yang udah ditetapin. Apakah dia above materiality atau below materiality. Terus mirip-mirip kayak dividen, kita vouching juga pembayaran bonusnya ke bank statement. Buat lihat apakah pembayaran bonusnya itu benar-benar terjadi dan angkanya itu sama kayak list payment bonusnya. And lastly, kita inquiry lagi ke klien dan kita juga minta supporting evidence-nya. Misalnya pas kita bandingin over atau under accrue bonus tadi dengan materiality yang udah ditetapin dan kita nemu yang perbedaannya itu signifikan di atas materiality. Nah, itu kita tanyain ke kliennya kenapa ada perbedaan yang signifikan antara accrual bonus dengan bonus yang dibayarin. Misalnya, klien cadangin buat bayar bonus atau accrual bonusnya itu 500 juta. Tapi ternyata yang dibayarkan secara aktual terus udah kita vouching ke bank statement itu ada 800 juta. Berarti ada selisih 300 juta dong. Terus materiality yang udah di set itu misalnya 200 juta. Berarti perbedaannya itu 300 juta itu kan di atas materiality. Nah itu tuh harus ditanyain ke kliennya kenapa bisa ada perbedaan yang signifikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak masih ragu-ragu gitu, kita boleh consult dulu atau discuss dulu sama senior auditornya atas finding yang kita nemu itu. Oke, sekian sharing aku tentang audit di 3 area tersebut. Cuma mau kasih gambaran singkat aja sih. Mungkin aja sama atau beda sama teman-teman karena beda kasusnya, beda tempat kerja KAP-nya, ataupun beda prosedurnya. That's all teman-teman. Thank you.